Ini adalah spektrofotometer. Bagian-bagian dari spektrofotometer, yang pertama tempat sampel. Ini adalah tempat kuvet. Yang kedua adalah knop pengatur panjang gelombang. Wavelength, pengatur panjang gelombang, ditandai dengan kata-kata wavelength. Sini adalah panjang gelombangnya. Selanjutnya adalah recorder. Ini adalah layar yang menunjukkan pembacaan dari, kalau misalnya kita inginkan absorbansi, maka yang hidup adalah lampu indikator ABS. Kalau persente nanti ini, kalau konsentrasi berarti ini. Tapi biasanya kita menggunakan absorbansi karena nanti kita ingin mengetahui hubungan konsentrasi dan absorbansi. Ini adalah tombol yang digunakan untuk kalau kita mengukur belangko. Jadi itu untuk mengenolkan. Sudah? Dalam analisa spektrofotometer yang kita gunakan, alat-alat yang dibutuhkan itu yang pertama adalah kuvet. Kuvet ini seperti ini. Kalau kita lihat ada bagian yang terang, ada bagian yang buram. Nah, yang diarahkan ke jalannya sinar ini nanti adalah bagian yang bening. Yang kedua adalah larutan yang ingin kita ukur absorbansinya. Ini adalah larutan, ini adalah tempat penampungnya, jadi kita tampung gitu ya. Yang ketiga adalah aquades seperti biasa. Selanjutnya adalah tempat, yang ini adalah tempat menampung buangan. Tempat menampung buangan. Yang pertama, kita isi dulu kuvet dengan larutan belangko. Larutan belangko yang kita gunakan adalah aquades. Kita bilas dulu kuvetnya dengan aquades. Pastikan tidak ada gelembung. Pastikan tidak ada gelembung. Oke, setelah itu kita bersihkan permukaannya. Kalau kita megang di bagian yang buram. Jadi ini jangan kita sentuh dengan jari. Setelah itu masukkan ke tempat kuvet. Posisinya ya, yang buram itu yang bagian tidak terbaca. Oke. Kolom yang ini nanti diisi dengan larutan yang akan kita ukur. Ini adalah larutan yang akan kita ukur. Kita masukkan ke dalam kuvet, sama caranya seperti tadi. Dibilas terlebih dahulu. Kita isi, jangan terlalu penuh, jangan juga terlalu sedikit. Pastikan tidak ada gelembung. Pastikan juga permukaannya bersih. Lalu masukkan ke tempat kuvet seperti tadi. Lakukan pengisian untuk kolom yang ini dan yang ini dengan larutan yang lain.
Setelah terisi semua, jadi ini urutannya saya ulangi. Ini adalah larutan blanko. Ini adalah larutan yang akan kita ukur. Saya urutkan dari konsentrasi yang paling rendah ke konsentrasi yang paling tinggi. Paling rendah ke paling tinggi. Kita atur letaknya pipet sehingga jalannya sinar lurus pada blanko. Jalannya sinar lurus pada blanko. Oke. Kita tutup. Selanjutnya kita atur panjang gelombang. Kita akan mulai dengan mencari panjang gelombang yang optimal. Kita mulai dari 400 nanometer. Karena tadi blanko, maka ini harus bernilai 0. Kita pencet yang ini supaya nilainya 0. Nah, setelah itu baru ini dimajukan 1. Dibaca absorbansinya 0,252 pada 400 nanometer. Ditarik kembali, diposisikan pada blanko. Dirubah dulu panjang gelombangnya. Sekarang ke 410 nanometer. Atur supaya 0. Kemudian maju lagi, dibaca 226. Diulangi lagi, diatur pada posisi blanko, diatur panjang gelombang optimalnya, sekarang di 420 nanometer, dinolkan lagi. Maju yang ini 1. Kemudian dibaca 202, 0,202. Pengukuran dilanjutkan sampai panjang gelombang 460 nanometer atau sampai ditemukan panjang gelombang optimal. Berdasarkan pengukuran tadi, didapatkan panjang gelombang optimalnya itu di 430. Kita atur dulu panjang gelombangnya di 430 nanometer. Setelah itu, ini diatur pada posisi blanko. Posisi blanko ingat adalah posisi yang paling depan. Jadi ini harus mentok. Karena dia di posisi blanko, maka ini harus 0. Setelah itu, lakukan pengukuran pada larutan 1. Ini cuma maju 1. Dibaca angka yang tertera di layar, 0,178 absorbansinya. Larutan yang kedua, diatur lagi, maju 1 lagi untuk larutan yang kedua, 0,226 absorbansinya. Larutan yang ketiga, absorbansinya sebesar 0,183. Demikian cara untuk menggunakan alat spektrofotometer untuk tujuan analisa spektrofotometer. Terima kasih.